Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka selaku moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 4 untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Hadiah Sulemontia sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Firmin Nurul sebagai pemateri 2. Oke, selanjutnya saya akan persilahkan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan materi diskusi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu diskusi. Diskusi adalah tindakan atau proses berbicara tentang suatu untuk mencapai keputusan, baik seperti bertukar ide dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan 2 atau lebih orang untuk membahas dan mencari solusi dari sebuah masalah yang umum, dilakukan di forum baik formal maupun non-formal, dan merupakan proses penting dalam memahami sebuah topik. Adapun tujuan diskusi yaitu pertama, meningkatkan pemahaman tentang topik yang dibahas, yang kedua, memperoleh pemahaman tentang sudut pandang yang berbeda dan alasan dibaliknya, pengambilan keputusan atau sebagai bagian dari persiapan. Yang keempat, memperkuat rasa inklusi di antara orang-orang yang berasal dari latar belakang atau organisasi yang berbeda. Dan yang terakhir, mencegah dan menangani situasi konflik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Selanjutnya yaitu pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar diterima oleh pendengar. Umumnya orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Umumnya pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap penting. Dalam artian, orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pandangan. Hal-hal yang disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Tujuan pidato sendiri yang pertama, memberikan sapaan, yang kedua, memberikan informasi, yang ketiga, mempengaruhi para pendengar, yang keempat, menghibur para pendengar, yang kelima, meyakinkan pendengar. Selanjutnya yaitu struktur teks pidato. Bagian pertama yaitu bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan terbagi lagi menjadi 4, yaitu salam pembuka, ucapan berupa penghormatan, ucapan berupa rasa syukur, pengantar ke arah topik utama. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian selanjutnya setelah pembuka adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan rasa terima kasih dan salam penutup. Selanjutnya untuk pemaparan materi ketiga. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang ceramah. Pengertian ceramah. Pengertian teks ceramah atau khutbah bisa dipahami sebagai sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama. Definisi dari teks ceramah ini jelas berbeda dengan sambutan. Teks ceramah sebagai salah satu jenis pidato yang berfokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan atau meliputi nasihat, petua, petunjuk, dan para kisah. Ceramah menjadi salah satu alternatif untuk mengajak, membujuk, merangsang kesadaran dalam suatu sistem sosial masyarakat sehingga masyarakat tetap teguh di dalam kebijakan. Selanjutnya saya akan membacakan struktur teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan yaitu pembuka dan pengantar. Yang kedua isi ceramah yang terdiri dari inti dan gagasan, dan yang terakhir adalah penutup yang terdiri dari simpulan, ucapan permintaan maaf, salam penutup, kaidah kebahasaan teks ceramah. Sekian. Selanjutnya pemaparan materi keempat. Selanjutnya saya akan melanjutkan
materi pengertian karya sastra. Pengertian karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Sastra adalah seni bahasa yang memiliki makna. Lahirnya sebuah karya sastra adalah untuk dinikmati diri sendiri atau juga untuk dapat dinikmati oleh siapa saja yang membacanya atau pembacanya. Selanjutnya, jenis karya sastra. 1. Puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik dan bait serta penuh makna. 2. Prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. Secara bahasa etimologis, kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa, artinya terus terang. 3. Drama. Drama adalah genre karya sastra berupa karangan yang menggambarkan atau mengilustrasikan realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia disampaikan melalui peran dan dialog. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab kepada audiens atau peserta, bisa bertanya yang ingin. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya itu, apa perbedaan dari persidangan dan diskusi? Oke, selanjutnya satu pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Jadi pertanyaan saya yaitu, apakah pidato dan ceramah itu bisa dikatakan sama, dan apakah ceramah itu hanya membahas persoalan agama? Saya berikan kepada kelompok 4 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, untuk jawaban dari saudari sambil kami versi, saya akan mempersilahkan kepada materi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari kelompok 3, apakah pidato dan ceramah itu sama? Kembali ke definisi awal. Pidato itu adalah suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan menggunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Ceramah itu adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak yang bertujuan untuk menyampaikan ilmu dan informasi yang sifatnya seperti nasihat. Kemudian apakah ceramah itu hanya tentang agama? Secara garis besar, ceramah itu adalah nasihat. Jadi ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi di depan halayak umum yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan, memberikan nasihat, petunjuk, atau petua. Jadi kalau tentang agama itu kayaknya tidak semua sih, tergantung dari penceramah